mendunia kita fasilitasi, maka dialah yang akan bisa mendapatkan keuntungan dan sekaligus menjadi diplomat Indonesia. Sudah habis, Pak Ganjar. Oke, harap tenang. Mohon harap tenang. Harap tenang. Selanjutnya kita kembali ke calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan, untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Terima kasih, kami bersyukur sekali bahwa Bapak-Bapak berdua sepaham dengan apa yang kami gagas. Dan ketika kami ditugaskan sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai Panglima Diplomasi, maka setiap kegiatan ke luar negeri adalah bersama dengan delegasi kebudayaan, delegasi seni. Dan datang ke pusat-pusat kegiatan kebudayaan, kesenian di negara-negara yang dikunjungi. Bukan hanya datang rapat lalu pulang, tapi datang di sana menemui aktivitas-aktivitas kesenian, kebudayaan, sehingga mereka pun menyadari bahwa Indonesia ini negeri yang kaya budayanya. Karena setiap presidennya datang, dia membawa delegasi kebudayaan, ditunjukkan di sana, bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, maka dunia akan menyaksikan. Ingat, setiap presiden datang sebuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel YouTube-nya Suami TV. Pada kali ini saya akan membahas tentang debat cawapres pada malam hari ini. Cukup seru sekali, banyak sekali pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menyerang Prabowo karena membahas tentang apa sih kinerja dari Menteri Pertahanan ini. Debatnya berlangsung cukup seru guys. Kalau menurut saya skor dari Prabowo mungkin cukup di bawah ekspektasi saya. Ya mungkin 70 lah, 80. Untuk Pak Anies 100, untuk Pak Ganjar 90. Karena apa? Dalam perdebatan kali ini itu memang Bapak Ganjar Pranowo ini dan Pak Anies ini cenderung ingin menyerang, saling berkomplotan, ingin menyerang dari kubunya siapa? Siapa lagi kalau bukan kubunya Pak Prabowo. Nah, ini adalah debat yang paling seru, debat yang cukup spektakuler teman-temanku semuanya. Bahwasanya debat ini mungkin menjadi debat yang paling seru karena debat ini sangat seru sekali. Para pendukung paslon dari para debat ini sungguh luar biasa. Nah, kita sudah saksikan ya debat capres yang ketiga. Nah, teman-temanku semuanya, ini menurut analisis debat capres jilid 3 pengamat politik Unpar, penjelasan semua capres kurang konkret ya menurut pengamatannya. Pengamat politik Unpar Universitas Parahyangan Bandung, Christian, memberikan analisisnya terkait debat kedua calon presiden mengenai pertahanan dan keamanan. Menurutnya secara umum terlihat kembali capres nomor 1 memberikan banyak kritik ke capres nomor 2, serta capres nomor 3 di akhir segmen mengkritik kebijakan yang sudah diambil oleh capres nomor 2 yang tengah menjabat sebagai Menteri Pertahanan berkaitan isu pertahanan. Perdebatannya agak kurang mengena pada substansi ya, jawaban ya, oke. Jawaban yang diberikan para capres tampak sangat normatif teman-temanku semuanya. Jarang mereka menjelaskan apa yang ingin menjadi target utama. Contoh, para capres itu kan bakal menjadi presiden. Tadi diplomasi luar negeri tak jelas bahwa capres akan menargetkan target kinerja tertentu untuk misalnya target kinerja terkait dengan promosi pariwisata atau target kinerja promosi karya-karya anak bangsa seperti seni, film, dan lainnya. Ujarnya saat dihubungi, semestinya lanjutnya para capres harus konkret mau apa. Terlihat katanya semua capres cenderung program tak terintegrasi satu dengan lainnya. Bahkan menurutnya beberapa pernyataan memperlihatkan saling berbeda dan bertentangan. Semisal ingin meningkatkan pendapatan negara, tetapi sisi lain begitu banyak yang kemudian keinginan paslon ada di setiap lini kehidupan masyarakat. Pemerintahan itu tak seperti Tuhan, bisa ada di mana saja di semua situasi kondisi. Ke depan kalau mereka menjadi pemimpin dan mau berkolaborasi, maka jelaskan prioritas tertentu, target kinerja yang jelas. Sisi-sisi yang tak mungkin diambil oleh pemerintah maka perlu dikolaborasikan, katanya. Saya menyebut pula banyak sekali pernyataan capres terkait visi misi yang perlu diberikan supaya berintegrasi. Pasalnya program mereka meluas kemana-mana dengan tetap ingin menghadirkan semua sudut tanpa memperhitungkan sumber daya. Harusnya semua bisa tegas dalam industri pertahanan, diplomasi, hubungan internasional,
dan kerjasama selatan yang tak ada konkret termasuk mengenai penyelesaian sengketa laut Cina Selatan kurang oke jawaban semua capres katanya. Dia pun menegaskan debat kedua capres ini sudah lebih berani terbuka namun perlu menggali ide dasar capres, namun dia sedikit kecewa pada capres yang setuju pada capres lain sebab katanya ini momen debat yang semestinya harus jelas dan mengemukakan gagasan fundamental dan berbeda dengan capres lain. Aku tak ngombe dhisik ya guys, sebentar. Oke. Mana? Lanjut ya, ini lanjut masih lanjut sih. Oke, Ganjar Skekmat para bahwa debat Capres 2024 memanas teman-temanku semuanya. Memang debat kali ini sungguh luar biasa, cukup memanas ya teman-temanku semuanya. Jadi kalau kita melihat debat itu jangan melihat mentah-mentah. Kita harus melihat ngene iki lho apa tujuannya. Oh ya golek AdSense kok jangel. Oke. Calon Presiden Capres nomor 3 Ganjar Pranowo melontarkan pertanyaan beruntun ke Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait pertahanan di Indonesia. Berbagai Prabowo mengatakan data yang diberikan Ganjar dan timnya tak akurat, salah satunya terkait global bias index yang diberikan menurut. Selain global modernisasi dengan turunannya menurut lebih teknik berbasis anggaran militer juga dikatakan turun. Bahwa saya senang Bapak kalau mau tantasan asasi ya. Hawane kok sumuk ya rek ya. Sik.
lanjut masuk sampai mana? Sampai di sini saja kayaknya ya. Pak, saya senang Bapak kalau mau bantah data saya. Global balance kita menurut data itu turun, global kita turun. 11 menit. Saya kejar minta pada para